Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di waktu saya. Perkenalkan nama saya IGD Made Faiz Muhammad dari kelas 01 PS 04. Di sini saya akan menjelaskan kembali dua materi yang sudah diberikan minggu lalu. Itu materinya berjudul Digital Product dan Touch Talent. Oke. Mari kita masuk ke digital product. Digital product atau e-product, electronic product adalah produk yang berwujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang dijual belikan secara online melalui media internet. Contohnya itu seperti pulsa, lalu tiket pesawat gitu kan. Sekarang banyak tiket pesawat yang bentuknya online gitu, kita beli tiketnya itu secara online. Jadi bentuknya tidak ada bentuk wujud, itu nggak ada, cuman kita tinggal kalau kita udah mau masuk ke pesawatnya tinggal scan aja gitu. Dan produk digital itu dikirim dan dipergunakan oleh format elektronik serta bentuk jualan belinya melalui pasar digital. Contohnya aplikasi, perangkat lunak, game online, tiket elektronik, dan lainnya. Dan juga e-book bisa menggantikan buku konvensional. E-booknya adalah kayak buku online gitu ya. Jadi kita selain bisa membacanya, kan kalau biasanya yang biasa tuh kita baca buku hanya di perpustakaan atau di mana gitu kan. Nah, kalau e-book ini kita bisa bacanya di mana saja karena medianya ini di internet gitu. Dan juga e-book ini juga banyak yang memperjualbelikan dan juga banyak yang gratis. Ya, cek aja di Google. Dan juga manfaatnya juga banyak e-book nih. Karena e-book kan kalau buku konvensional kita biasanya menggunakan kertas. Kertas itu dari pohon. Dan kalau pohon semakin ditebang terus, maka pemanasan global makin merajalela. Selanjutnya adalah jenis dan contoh. Jenis produk digital, yaitu software, aplikasi atau apps saat ini begitu populer keberadaannya seiring dengan kemajuan perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan lain-lain. Aplikasi yang umum digunakan oleh pengguna smartphone adalah Play Store dan App Store. Itu selaku penyedia kayak pasar gitu. Jadi kalau kita kalau mau beli sayur gitu kan ke pasar. Nah, itu pasar untuk media untuk beli sayurnya itu. Nah, Play Store dan App Store itu kayak media ini kita mendownload aplikasi seperti WhatsApp, game online, dan lain-lain. Selanjutnya e-book. E-book adalah buku elektronik. Saat ini juga semakin populer menggantikan keberadaan buku konvensional dikarenakan mudah dibaca dimanapun, kapanpun menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau Kindle. Salah satu buku elektronik yang populer adalah Kindle yang disediakan oleh Amazon Kindle. Kalau Amazon Kindle setahu saya tuh beberapa ada berbayar ya. Tapi juga ada banyak sekarang website-website yang menyediakan buku gratis gitu, e-booknya. Jadi ya, jadi lebih fleksibel. Selanjutnya, jenis produk digital yang lainnya adalah musik. Musik sekarang juga banyak diperdagangkan setiap harinya, sangat populer melalui iTunes Store dan marketplace lainnya. Bisa diakses secara online, sangat mempermudah akses untuk membelinya secara resmi. Biasanya dalam format MP3. Nah, Joox ini dia penyedia gitu ya. Joox, Spotify. Nah, dan selanjutnya adalah video. Video juga diperjualbelikan secara digital atau melalui internet, baik itu melalui langganan ataupun bentuk download. Karena Netflix. Kalau Netflix itu video-video ini ya, film gitu, lebih ke film. Tapi kalau mau lebih fleksibel itu kayak YouTube, itu lebih banyak lagi hiburannya. Lalu jenis-jenis produk digital lagi, uh, itu contohnya tuh marketplace yang contohnya nih Tokopedia, bisa beli barang, isi pulsa, e-money, pakai data dan lainnya. Lalu contoh lainnya tiket.com. Ini kita ambil umpamanya aja tiket.com ya. Dia bisa di situ bisa beli tiket kereta api, pesawat, bus dan travel, dan juga ini booking hotel.
Selanjutnya adalah karakteristik pemasaran produk digital dan produk fisik. Yang pertama tuh parameternya produk digital dan produk fisik. Keterampilannya, dari keterampilan, kebanyakan IT minded paham menggunakan komputer dan internet. Produk fisiknya, sedikitnya IT minded yang paham menggunakan komputer dan internet. Ya, walaupun kita hidup di zaman yang modern, tapi nggak semua orang bisa menggunakan internet dan kemajuan teknologi. Contohnya seperti orang tua saya saja masih gagok main handphone. Anggarannya untuk produk digital, menengah ke atas berani mengeluarkan budget yang besar apabila produk yang didapat sesuai dengan dibutuhkan. Produk fisik, rata-rata low budget tidak mampu mengeluarkan banyak uang menggunakan internet untuk mencari produk dengan harga yang terjangkau. Seperti contohnya tuh data seluler. Kan kayak Telkomsel itu data selulernya agak mahal. Jadi kan untuk anggarannya agak mahal, jadi tergantung. Makanya mencari yang murah data selulernya seperti Axis dan lain-lain. Tujuannya adalah kalau produk digital mencari produk yang bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Produk fisik mencari informasi produk yang dibeli. Kepastian membeli kurang dari 50% kurang kepastiannya beli. Dan produk fisiknya lebih dari 50% kepastian membeli. Nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan produk digital yang bersangkutan sebesar 60%. Sedangkan kepercayaan pada si penjual sebesar 40%. Jadi pinter-pinter kita gitu loh. Makanya kan kalau produk digital kayak di Tokopedia tadi itu kan ada nilai toko. Jadi semakin bagus nilai tokonya, insya Allah bisa dipercaya. Oke, selanjutnya keuntungan menggunakan produk digital, yaitu satu, mengurangi biaya produksi. Produk digital lebih hemat biaya. Jika seorang ingin menjual karya tulisnya berupa buku offline dan e-book online, maka bisa dibandingkan jika penulis tersebut menjual secara offline, maka bentuk buku akan menggunakan biaya pencetakan yang tidak sedikit. Sedangkan apabila menjual dalam bentuk e-book, cenderung akan memakan biaya yang lebih kecil dibandingkan produk fisik buku. Selain itu, keuntungan menggunakan produk digital mudahnya memperbanyak produksi, yaitu tinggal copy paste untuk menambah jumlah produknya. Jadi emang terkadang ya emang kalau bentuk fisiknya ada tuh lebih bagus, kayak buku konvensional itu kan ada bentuk fisiknya jadi lebih bagus dibanding buku online. Tapi ya kalau misalnya dibandingkan dengan harganya mungkin lebih murah e-book, karena e-book kan produksinya lebih murah, tidak perlu mencetak buku. Kalau cuma dicetak di kertas gitu, kalau e-book kan cuma kita ketik di Word gitu udah jadi, terus kita hias di Wordnya, kita terbitkan. Jika ada yang banyak mau menggunakan tinggal copy paste, jadi lebih hemat. Keuntungan menggunakan produk digital lainnya adalah mendapat harga tambahan. Karena itu lebih murah. Selling merupakan strategi marketing yang mendapatkan omset tambahan dari menjual produk. Tambahnya saling berhubungan. Misalnya ketika Anda membeli sebuah aplikasi game, maka pengembang aplikasi juga menawarkan produk yang berhubungan dengan game tersebut. Misalnya top up dan lain-lain. Dengan biaya tambahan yang harus Anda bayar. Nah, contohnya PPN. Kok PPN? Ya top up itu. Misalnya kan di game kita ada pengen item bagus gitu ya, tidak bisa dapetin gratis ya kita top up. Dan selanjutnya dukungan marketplace. Marketplace merupakan sebagai jembatan penjualan produk digital, misalnya Google Play Store dan App Store yang menjadi marketplace aplikasi game smartphone. Selain itu, dengan adanya marketplace kita tidak perlu membuat toko online, karena transaksi pembelian akan berlangsung secara otomatis dan penghasilan akan masuk pada pengembang aplikasi. Ya, sekali juga sudah banyak selain Google Play Store dan App Store, sudah banyak lagi yang penyedia gitu, toko online yang menyediakan marketplace ini selain dua ini. Selanjutnya touch talent. Kita masuk ke materi bagian kedua, yaitu touch talent. Talent adalah potensi kemampuan khusus dan unik yang dimiliki seseorang.
bakat lah istilahnya, istilah mudanya. Teknologi adalah seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Lalu, definisi dari touch talent adalah merupakan proses terkaitnya pengelola manajemen sumber daya manusia atau MSDM, merupakan perusahaan di mana proses-proses tersebut semakin dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi. Beberapa talent yang sangat dibutuhkan. Memahami apa yang dibutuhkan dapat mulai dengan memahami kemampuan apa yang dibutuhkan bisnis digital. Pertama, ini adalah merupakan hasil yang bervariasi. Bisnis digital yang sukses memiliki beberapa ciri umum khusus, yaitu berfokus pada pelanggan, beroperasi dengan cepat, responsif dan gesit, serta dapat menciptakan rasa kepemilikan. Dengan langkah-langkah perubahan yang cepat, perusahaan akan semakin perlu untuk mendapat terlibat dengan ekosistem yang luas yang mencakup berbagai bisnis dan teknologi. Jadi dengan adanya talent ini, maka perusahaan banyak mencari gitu, karena ini sangat menguntungkan gitu loh, karena bisa cepat, responsif, dan beroperasinya lebih cepat dibanding yang biasanya. Nah, ini beberapa bidang yang sering dicari. Contohnya Experiment Design and Engineering, Scrum Master and Agility Coach, Full Stack Architect, DevOps Engineer, Next Gen Machine Learning Engineer, dan Product Owner. Yang pertama kita masuk ke Experience Designer and Engineer. Saat pengalaman pelanggan menjadi semakin penting, perusahaan perlu berinvestasi pada IT talent untuk memberikan pengalaman tersebut dengan desainer yang berpengalaman, yang secara khusus untuk berfokus pada hati pelanggan melalui penelitian etnografi, human-centered design, dan siklus test and learn yang cepat. Perusahaan dapat semakin cepat memenangkan hati pelanggan. Contohnya ialah phone and mobile engineer yang biasanya merupakan software engineer berpengalaman 3 hingga 5 tahun dalam membangun antarmuka pengguna seluler dan web yang berkinerja tinggi, dapat disalahkan dan elegan. Mereka membawa keahlian mendalam dalam teknologi web dan seluler front-end yang mencakup HTML berbasis browser, CSS, dan kerangka kerja JavaScript modern dan contohnya tuh Miss, Reactus, Angular, JS, etc. dan platform seluler asli di iOS dan Android. Yang kedua adalah Scrum Master and Agility Coach. Agile Development, di mana perangkat lunak berkembang pesat dalam siklus berulang-ulang. Dalam inti yang menggerakkan mesin teknologi, keberhasilan pendekatan Agile bergantung pada kepemilikan atau Scrum Master untuk mengelola tim selama proses pengembangan. Scrum Master membutuhkan bukan hanya kepemimpinan yang hebat dan kemampuan timnya, tetapi juga pemahaman mendalam tentang teknologi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang cepat. Jadi ini bukan hanya itu, jadi pengetahuannya ya emang kepemimpinan dan kerjasama timnya emang harus diperlukan, tapi harus berbarengan juga dengan skill atau pengetahuan dari tim maupun pemimpinnya agar pengembangan proyeknya lebih bagus. Sama pentingnya dengan Scrum Master yang di tingkat tim. Untuk mengukur budaya Agile di seluruh organisasi, Anda membutuhkan Agile Coach. Mereka memiliki keterampilan komunikasi dan pengaruh kuat, dapat meluncurkan rencana untuk mendukung proses Agile seluruh bisnis, dan menerapkan indikator kerja utama atau KPI yang dapat diukur
dan metrik melacak kemajuan. Jadi dengan kita memiliki agility coach, kita juga dalam projectnya lebih lancar gitu dan lebih terkendali gitu projectnya. Selanjutnya, product owner. Peran ini sering disebut dengan mini CEO. Suatu produk digital pemilik produk dengan jelas mendefinisikan visi suatu produk atau layanan, diberdayakan sepenuhnya untuk melacak kemajuan. Pemilik produk bekerja langsung dengan pengembang, insinyur, desainer berpengalaman, dan pemangku kepentingan lainnya dalam bisnis setiap hari. Mereka perlu memahami teknologi dan masalah pengalaman pengguna untuk membuat trade-off yang tepat, memutuskan fitur produk atau layanan untuk dikembangkan. Jadi product owner ini bekerja sama dengan pengembang, insinyur, desain berpengalaman, dan pemangku kepentingan lainnya agar produk yang ingin dibuat atau project yang ingin dilakukan itu dapat terpenuhi dan sesuai target gitu, sesuai target apa yang diinginkan. Selanjutnya, full stack artist. Peran ini sangat penting dalam landscape teknologi yang lebih kompleks dan cepat berubah. Full stack artist harus fasih di semua komponen teknologi yang mencakup antarmuka, pengguna web atau seluler, layanan middleware, dan database back-end, dan memiliki kedalaman di suatu beberapa era. Ketika bisnis semakin terlibat dalam ekosistem teknologi eksternal, full stack artist dapat memberikan keahlian dalam perangkat lunak, paket pihak ketiga, kelancaran dalam beberapa teknologi, berkembang biak terbaik, dan pengalaman dengan strategi integrasi multi teknologi. Jadi peran full stack artist ini perannya sangat penting ya, karena teknologinya sangat kompleks dan cepat berubah. Jadi kita harus menyesuaikan gitu dengan perkembangan zaman, karena ya cepat berubah kan, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman agar tidak ketinggalan. Selanjutnya, next gen machine learning engineer. Ketika perusahaan bergerak menuju pembelajaran mesin, mereka membutuhkan generasi baru insinyur perangkat lunak yang tahu menggunakan data, dapat memprogram dalam lingkungan komputasi yang scalable, MIS, cloud, HubSpot, lain-lainnya, dan memahami cara memperbaiki algoritma dalam kode perangkat lunak mereka. Mereka fasih dalam teknik reputasi terdistribusi, memiliki pengalaman menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang berbeda, dan menerapkan secara efektif. Atau misalnya memiliki model yang tepat, memusnahkan prosedur pembelajaran yang sesuai dengan data, dan memahami parameter berbeda yang mempengaruhi pembelajaran, dan lain-lainnya. Dan pemahaman pertukaran dengan pendekatan yang berbeda. Jadi next gen machine learning engineer tuh kayak generasi muda, lebih generasi muda, karena generasi muda tuh kan kayak lebih paham gitu tentang teknologi, dan bukan lebih paham sih, lebih wawasannya lebih terbuka, karena dia kan lebih muda, rasa penasarannya tinggi, jadi dia lebih banyak belajar dan lebih banyak mengetahui tren-tren yang sekarang. Selanjutnya adalah DevOps engineer. Dengan kemajuan komputasi awan dan infrastruktur sebagai perangkat lunak yang dapat diprogram, sumber daya infrastruktur jaringan server, penyimpanan aplikasi atau layanan, kini dapat dengan cepat disediakan, dikelola, dioperasikan dengan upaya minimal. Contohnya dengan smartphone. Dengan smartphone kan kita sudah bisa mudah akses internet dan lain-lainnya. Kini
Untuk membangun dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini, organisasi menggunakan insinyur DevOps atau integrasi pengembangan dan operasi yang memiliki pengalaman untuk menavigasi ekosistem komputasi, infrastruktur, dan pembangunan yang berubah dengan cepat. Mereka dapat membuat alat yang otomatisasi yang memberi tim pengembang akses swalayan yang sesuai permintaan serta sumber daya infrastruktur dengan mengklik satu tombol dibandingkan dengan proses tradisional multi-minggu dan berbulan-bulan untuk menyediakan daya yang serupa. Jadi di sini kita sangat menggunakan DevOps Engineer karena dengan kemajuan teknologi ini kita kan sudah mudah mengakses internet, eh, layanan dan aplikasi sebagainya. Dan ini jauh lebih bagus daripada proses tradisional yang membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Mungkin ada pertahunan gitu ya, mungkin saking lamanya itu. Jadi dengan adanya DevOps itu kan mereka bisa membuat alat yang lebih baru dan lebih maju gitu. Jadi mempermudahkan setiap kegiatan. Selanjutnya adalah skill. Dengan semakin banyaknya konsumen yang menanti-nanti the next big thing, perusahaan pun berlomba-lomba memenuhi ketuntutan itu. Tentu perusahaan pun semakin ingin memiliki talenta-talenta dari pengembang perangkat lunak dengan keahlian yang diperlukan. Generasi pengembang perangkat berikutnya harus lebih cerdas. Mereka harus menjadi pemecah masalah intuisi yang dengan gambaran besar. Pertama adalah teamwork atau kerjasama tim. Dalam membangun sistem LOT, kerjasama tim dibutuhkan. Dalam sistem IoT, kerjasama tim dibutuhkan. Tim dasar IoT mencakup misi masing-masing seorang electrical engineer, mechanical engineer, industry engineer, embed system designer, back-end developer, front-end developer, dan product manager. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki masing-masing anggota tim terkait peranan setiap anggota tim lainnya, tujuan sistem dan penggunaan akhir sistem semakin baik fungsinya keseluruhan sistem. Jadi semakin teamwork itu semakin bagus, maka apa yang misalnya project yang lagi dilakukan itu semakin bagus hasilnya, semakin maksimal dan semakin bagus. Pokoknya semakin berkualitas di tim itu, semakin oke. Selanjutnya, business intelligence. IoT terkait pengumpulan, penyimpanan, dan analisis aliran data dari perangkat pintar. Jika kita tidak memahami nilai data, bagaimana kita bisa memahaminya? Perangkat keterampilan yang diperlukan termasuk analisis data sensor, manajemen pusat, data analitik, dan pemrograman dalam Hadoop dan NoSQL. Selanjutnya adalah UI atau UX design, merupakan pengetahuan umum jika konsumen tidak dapat membeli produk yang tidak bisa mereka gunakan. Antarmuka alat dan yang konsumen gunakan haruslah efektif dan mudah ramah pengguna. Responsive web design dengan visual yang dinamis merupakan respon ukuran diameter platform dan orientasi. And service design atau memastikan bahwa ujung produk adalah user, merupakan skill yang sangat dibutuhkan pada aspek ini. Selanjutnya adalah mobile development, mengontrol 90% pasar Android dan Apple iOS, memudahkan pengembang, utamanya terkait dengan perangkat IoT yang nantinya akan dikelola melalui smartphone. Kemampuan khusus yang akan lebih dicari ialah untuk mengembangkan aplikasi yang dapat berkomunikasi dengan perangkat keras dan sensor eksternal. Jadi mobile development-nya yang paling besar, yang menguasai pasar itu, mengontrol hampir 90%. Selanjutnya hardware interfacing. Pemrograman perangkat keras dapat penting menjadi embedded engineer,
mempelajari bagaimana interface program seperti GPIO I2C berjalan dengan mendukung kesuksesan. Mengetahui setidaknya satu sistem operasi seperti Linux dan suatu tanam atau embed system seperti Contiki akan sangat menyenangkan jika memilikinya. IP network. Dalam IoT, sensor-sensor yang akan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Informasi yang dikumpulkan dikirim untuk dianalisa jaringan, di mana informasi mengalis harus diandalkan. Pengembangan harus mengetahui dasar-dasar OSI, bagaimana protokol koneksi bekerja, dan apa standar terbaru komunikasi IoT. Selanjutnya, automation. Sebuah server di McKinsey menemukan bahwa 40% dari nilai IoT dalam operabilitasnya diberikan dengan sejumlah besar data antarmuka. Pengembangannya tahu bagaimana mengubah pengujian API otomatis dengan pengujian manual akan menjadi orang-orang benar membawa produk mereka ke pasar. Selanjutnya, design for data. Big data memacu IoT pekerjaan dari software engineer, network engineer, dan UX engineer. Dalam memastikan bahwa data bekerja dengan mulus bagi pengguna, kota-kota mulai membuka big data mereka dengan tujuan agar pengembang memecahkan masalah infrastruktur dan memberikan solusi-solusi inovatif. Kemampuan membaca dan menafsir data dengan cara yang berarti dan akan paling dicari. Selanjutnya, machine learning and AI, artificial intelligence, merupakan mengumpulkan dan menganalisis jumlah besar data hanya akan masuk akal jika kita mampu mengurainya pola dan hasilnya memprediksi hasilnya. Maaf, sedikit senjawa. Ketika IoT menjadi lebih kompleks dan ada di mana-mana, AI akan dipanggil untuk menangani lebih banyak tugas dan memiliki keputusan otonom. Jadi AI ini seperti ya bot lah gitu istilahnya. Dia mampu mengurai pola dan akhirnya memprediksi hasilnya. Dan juga AI ini sering juga membantu manusia ya, lebih dalam internet lebih sering membantu manusia. Oke, sekian situ saja semua materi yang sudah saya jelaskan. Jika ada materi yang kurang atau salah saya jelaskan, saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang saya ucapkan kurang sopan atau salah juga saya mohon maaf. Dan juga ini materinya juga saya 100% ngambil di PPT Bapak ya. Jadi hanya sedikit yang saya ubah. Jadi kurang lebih itu ngambil dari PPT Bapak. Jadi kalau saya ada menjelaskan materi yang kurang atau berlebihan, saya mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang saya ucapkan kurang baik juga saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.